Tapi apakah itu dianggap pelanggaran? Apa yang harus dilakukan? Bayar dam. Begitu. Jadi bedakan ihram dengan ihram dari miqat. Jelas ya? Baik. Dikatakan di sini apa bedanya takbiratul ihram dengan ihram dalam haji? Apa bedanya? Takbiratul ihram itu sholat. Kalau ihram haji umroh, bedanya apa? Kalau takbiratul ihram, kalau dalam takbiratul ihram, ketika ibu mengucapkan Allahu Akbar, itu kan takbiratul ihram. Ibu diharamkan berbicara. Diharamkan berbicara. Takbir ihram, takbir yang menyebabkan haram. Apa yang diharamkan? Haram bicara, haram makan, haram minum, haram ketawa. Apa lagi? Semua yang membatalkan salat. Semua yang membatalkan salat. Kalau ibu ihram dari miqat, apa yang diharamkan? Saya haram menggunakan, membunuh hewan buruan, melakukan perburuan, menggunakan pakaian yang dijahit mengikuti bentuk tubuh, menggunakan penutup kepala, menggunting rambut dan bulu-bulu yang lainnya, menggunting kuku, menikah, melamar, apalagi? Pakai minyak wangi. Pelanggaran paling besarnya campur badan. Jelas ibu-ibu? Berarti ada nggak kemiripan antara takbiratul ihram dalam salat dengan ihram di dalam ibadah haji dan umrah? Ada. Bahwa kondisi sebelum ihram berbeda dengan kondisi setelah ihram. Terbayang? Kondisi sebelum saya takbiratul ihram, boleh minum, boleh makan, boleh ngangkat telepon, boleh buka baju. Sebelum takbiratul ihram, saya boleh makan, saya boleh minum, saya boleh ngemil, saya boleh ngopi, saya boleh ngobrol. Silahkan sebelum takbiratul ihram. Tapi setelah takbiratul ihram, takbir ini menjadikan haram apa-apa yang tadinya boleh. Jelas ibu? Begitupun dalam kasus ihram. Ibu masih di dalam bis. Masih dalam bis. Ya, suami masih dalam bis, masih boleh pakaiannya pakaian yang berjahit. Masih boleh pakai sepatu yang menutup mata kaki. Masih boleh pakai minyak wangi, masih boleh motong rambut, masih boleh. Tapi ketika sudah nanti ihram, ya ihram dari miqat, maka yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Berarti ada kemiripan gak antara sholat dengan haji umrah? Ada kemirip. Jelas? Jadi rukun pertama dari ibadah haji dan umrah itu apa ibu-ibu? Ihram. Ibu-ibu, saya gak ada niat haji dan umrah. Saya gak ada niat haji dan umrah. Saya kuliah di Mekah misalnya, di Ummul Qura. Boleh gak saya tawaf? Tanpa ada niat untuk umroh atau haji? Boleh. Karena tawaf itu adalah ibadah tersendiri. Jelas ya? Kalau ibu Ambar masuk ke masjid apapun, adabnya ibu sholat 2 rakaat. Masjid apapun itu, mau Istiqlal, mau Al-Jihad atau apa, itu sholat 2 rakaat. Tapi khusus untuk Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya adalah dengan tawaf 7 kali. Jelas ya? Tahiyatul masjid di Masjidil Haram itu dengan apa? Tawaf 7 kali. Diucapkan. Ya, saya sudah pakai pakaian ihram. Lalu saya mau naik bis. Saya sambil naik bis, labbaik Allahumma, atau bisnya udah dinyalain,
Udah tinggal, ayo bismillah kita berangkat ya. Sambil bisnya apa? Jalan, saya labbaik Allahumma hajjan. Allahumma labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Itu diucapkan, disunnahkan untuk diucapkan karena Nabi mengucapkannya. Jelas Ibu? Baik. Jadi rukun yang pertama apa Ibu-ibu? Ihram. Kalau Ibu ingin menyederhanakan definisi ihram itu apa Ibu? Apa itu ihram? Jangan lupa ihram itu adalah niyatud dukhul fi hajjin wa umratin. Niat masuk ke dalam haji dan umrah. Jelas Ibu? Jadi kalau Ibu nanti ditanya definisi ihram, ihram itu apa sih? Niat masuk ke dalam ibadah haji dan umrah. Ulangi lagi Ibu, apa definisi ihram? Caranya bagaimana? Dengan dia mendatangi mikot, sesampainya di mikot dia laksanakan aturan ihram ya. Misalnya saya yang agak ribet sih laki-laki ya. Kalau perempuan dia boleh ihram dengan pakaian yang biasa dia gunakan. Tapi kalau laki-laki kan harus lepaskan semua tanpa terkecuali. Ya, tinggal 2 lembar 2 lembar kain saja, di bawah namanya izar, di atas namanya rida. Di bawah namanya apa? Izar, sarung, di atas namanya rida. Jelaskah atau tidak? Jelas, baik. Setelah kita tahu rukun yang pertama adalah ihram, maka rukun yang kedua adalah al-wuqufu bi Arafah. Apa itu Ibu? Wukuf artinya berdiam. Bi Arafah, di tempat yang namanya Padang Arafah. Ya, Padang Arafah. Ibu boleh lihat di buku berdasarkan sebuah hadis dari Abdurrahman bin Ya'mar Ad-Daili radhiyallahu anhu. Ada? Telah meriwayatkan Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya dari Abdurrahman bin Ya'mar Ad-Daili. Sesungguhnya Rasulullah berkata, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Masya Allah. Haji adalah Arafah. Inti dari pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di mana? Di Arafah. Man jaa lailata jam'in qabla tulu'il fajri faqad adrakal jama'. Barang siapa yang datang ke Arafah di malam jama'. Apa itu malam jama'? Yaitu malam Muzdalifah, malam di mana orang mulai bergerak kemana? Ke Muzdalifah. Selama itu sebelum terbitnya fajar, maka dia sudah mendapatkan apa? Haji. Jadi Arafah itu tanggal berapa? Jam berapa dimulai Arafah itu? Habis zuhur. Habis zuhur Ibu. Zuhur. Kan Ibu nyampe sana, zuhur itu dimulai itu. Sampai kapan itu? Sampai sebelum terbitnya fajar tanggal 10-nya. Sebelum tanggal 9 kan kita masuk tuh. Walaupun sudah masuk dari pagi tuh. Walaupun nanti resminya itu baru setelah zuhur. Resmi dimulai setelah zuhur. Walaupun sudah penuh itu semua. Dari pagi itu sudah kumpul di situ, tapi waktu resminya jam berapa? Habis zuhur. Lalu kalau Ibu baru sempat datang malam harinya misalnya, boleh nggak? Boleh. Kata Nabi, yang penting sebelum terbitnya fajar. Kalau saya cuma 5 menit di situ, boleh? Boleh. 1 menit? Hah? Iya, berdiam. Rabbana atina fid dunya. Berdoa. Lalu setelah itu saya lanjut, boleh? Boleh. Itu namanya wukuf. Berdiam di Arafah. Adapun rukun yang ketiga Ibu,
At-tawafu bil baiti adalah tawaf di bait, yaitu di Baitil Haram atau di Masjidil Haram, mengelilingi Al-Ka'batul Musyarrafah. Al-Ka'batul Musyarrafah, yaitu Ka'bah yang mulia. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 29, wal yatawafu bil baitil atiq. Tawaflah kalian bil baitil atiq, di rumah yang sudah sangat tua usianya itu, karena dia adalah bangunan ibadah pertama yang ada di atas muka bumi. Jadi di muka bumi ini pertama kali ada tempat ibadah adalah di Mekah. Jelas ibu-ibu? Siapa yang hafal ayatnya itu? Bahwa bangunan tempat ibadah pertama di atas muka bumi adalah Mekah. Inna